Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama Pak Wika dengan mata pelajaran seni budaya dengan sub tema pada hari ini tentang seni patung. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang seni lukis, tapi kita belum melaksanakan prakteknya. Tunggu ya, nanti kita akan melaksanakan prakteknya bersamaan dengan seni patung, anak-anak. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, nanti kalian akan mengetahui pengertian seni patung, kalian akan mengetahui bentuk-bentuk patung itu seperti apa saja, lalu alat dan bahan apa saja dalam membuat seni patung, serta teknik-teknik dalam pembuatan seni patung apa saja. Dan nanti kita akan membuat patung dengan bahan yang sederhana. Oke, ada pertanyaan ya, ada pertanyaan. Jika kamu mendengar kata patung, apa yang terlintas di pikiranmu? Sekali lagi, jika kamu mendengar kata patung, apa yang terlintas di pikiranmu? Silakan langsung di komen di bawah, ya di kolom komentar, tuliskan nama, kelas, dan apa yang terlintas dalam pikiran kalian sebelum kita lanjut. Pak kasih waktu dalam hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan ditulis bawah. Oke, perhatikan gambar-gambar berikut ini lalu identifikasi. Nah, lalu kalian mengidentifikasi lagi mengapa tujuan Pak itu selalu mengidentifikasi. Karena sekarang kan 2013, kurikulum 2013 harus berpedoman juga dengan kurikulum Merdeka kelas 7 dan kelas 8. Oke. Sekarang setelah kalian memperhatikan gambar tersebut, kalian identifikasi ya kan objek patung, patung apa itu, metode pembuatan patung, apakah itu adiktif, apakah itu subtraktif, fungsi patung, ya, untuk apa patung itu dibuat, ya, lalu teknik dalam pembuatan patung apa, ya, silakan kalian cari, bukan kalian analisa, kalian identifikasi, lalu silakan kalian seperti biasa buat di paperboard IG, WA atau aplikasi lainnya seperti tugas kemarin. Ya, jadikan satu player saja karena ada dua gambar. Maksudnya satu player itu jadikan satu frame saja, ya. Pengumpulan paling lambat tanggal 7 Agustus. Oke, berikut gambarnya. Oke, ini patung apa? Silakan kalian identifikasi. Nah, lalu ini patung apa? Mungkin kalian sudah banyak mengetahui itu patung apa. Nah, oke, kita lanjut ya anak-anak ya. Lanjut pengertian seni patung. Patung adalah cabang seni rupa tiga dimensi. Maksud dari tiga dimensi artinya bisa dilihat dari segala arah. Mau kalian dari kanan, kiri, depan, belakang, samping, bentuknya sama. Itu adalah patung, ya. Kalau dua dimensi kemarin bisa dilihat dari satu arah, hanya depan saja, ya. Kalau tiga dimensi dari segala arah. Artinya apa, ya? Patung ini bisa dilihat dari segala arah, ya. Kalau kita dari Simpang 5 Bungkulu ya, kita lewatnya dari Suprapto. Oh, itu ada bentuk patung Fatmawati. Lewatnya dari mana? Oh, itu namanya bentuk patung Fatmawati. Nah, patung ini dibuat dengan menggunakan dua metode, yaitu metode subtraktif dan metode adiktif. Sekali lagi, patung ini dibuat dengan dua metode subtraktif dan metode adiktif. Nah, patung itu identik dengan meniru bentuk, ya. Identik dengan meniru bentuk. Iya, benar. Ya, kalau kita pengen buat patung Fatmawati, kita harus tahu dulu bentuk wajahnya Fatmawati, bentuknya Fatmawati, lalu kita baru mendesain, membuat patung tersebut. Kalau kita mau membuat patung kucing, juga demikian, kita tahu dulu anatomi kucingnya seperti apa. Nah, kita bahas ya metode dalam pembuatan seni patung. Yang pertama metode subtraktif. Metode subtraktif adalah metode mengurangi bahan seperti memotong, ya, menata bahannya. Nah, Pak kasih kata kunci. Kalau metode subtraktif ini adalah metode yang mengurangi bahan. Ingat, yang mengurangi bahan, ya, yang mengurangi bahan. Nah, sedangkan metode adiktif, ya, metode yang menambahkan bahan, ya, metode yang menambahkan bahan. Nah, sekarang kita lihat. Tuh, ya. Sekali lagi,
menambahkan bahan, atau dalam pengertian lanjutnya metode aditif itu adalah membentuk model terlebih dahulu seperti mengecor atau mencetak. Bahan metode ini seperti lilin, tanah liat, dan bahan-bahan lunak lainnya. Atau ya, kalau metode supraktif itu menggunakan bahan-bahan keras, kalau metode adiktif menggunakan bahan-bahan lunak. Sekali lagi, kalau metode supraktif menggunakan bahan-bahan keras, kalau metode adiktif menggunakan bahan-bahan lunak. Oke, itu ya. Jadi dalam patung itu ada dua metode dalam pembuatannya, metode supraktif dan metode adiktif. Nah, nanti kalian identifikasi nanti ya. Nah, lalu berdasarkan fungsinya, patung itu terbagi menjadi 6. Ada patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, patung seni, dan patung kerajinan. Kita bahas satu persatu. Oke. Patung religi. Patung religi ini selain untuk estetika, tujuan patung dibuat ini digunakan untuk sebagai sarana beribadah. Artinya ada historinya, ada maknanya di situ. Misalnya, mohon maaf, patung Yesus Kristus, ya, patung Yesus Kristus yang ada di gereja. Ya, masyarakat umat Kristiani mempercayai ya bahwa patung Yesus Kristus itu merupakan salah satu patung yang suci, ya, patung Bunda Maria, khusus lagi agama Katolik. Apalagi di apa namanya agama-agama Konghucu ya, banyak sekali patung-patung yang berada di rumah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sebagai sarana beribadah, ya, sebagai sarana beribadah. Contohnya juga patung religi yang lainnya yaitu seperti patung Buddha Gautama, misalnya patung di Borobudur, yaitu sebagai sarana beribadah umat apa? Yaitu umat Buddha. Lanjut patung monumen. Patung monumen ini dibuat sebagai peristiwa atau kejadian yang bersejarah seperti jasa pahlawan dalam berkelompok atau bangsa. Nah, patung monumen ini dibuat ada historinya, misal ya. Misalnya si Aldo, dia kan seorang pahlawan mana. Ketika itu di Bengkulu Selatan itu ada pertempuran yang sangat dahsyat ya, antara Belanda melawan masyarakat sipil, masyarakat asli Mana. Ketika itu masyarakat asli Mana ini dipimpin oleh Aldo ya, dengan senjatanya bambu runcing ya, hanya bambu runcing, sedangkan Belanda tadi ya kan menggunakan menggunakan senjata-senjata api. Nah, lalu mereka berperangnya di mana ya, di Simpang Rukis ya, di Simpang Rukis. Satu persatu masyarakat asli mana tadi meninggal. Satu persatu masyarakat Belanda juga meninggal ya. Tapi dengan kekuatan Aldo tadi, dengan hanya menggunakan bambu runcing, dia mampu membunuh semua masyarakat yang ada di masyarakat Belanda tadi, ya, orang-orang Belanda tadi. Nah, sehingga yang tersisa hidup itu hanya Aldo, ya. Nah, Aldo itu bersejarah bagi Bengkulu Selatan karena menyelamati Bengkulu Selatan dari penjajahan. Nah, peristiwa tadi yang Aldo buat tadi ya kan, melawan Belanda tadi, maka Aldo dibuat patung oleh Bupati Bengkulu Selatan, lalu patung itu mirip sedemikian sama Aldo, lalu dipasangkan di Simpang Rukis untuk mengenang jasa-jasa Aldo ketika Aldo tidak ada lagi nanti. Nah, itu namanya patung monumen. Seperti juga Fatmawati. Fatmawati kan membuat bendera merah putih. Dia melakukan peristiwa yang bersejarah, ya kan, sampai sekarang bendera merah putih itu dipakai, ya. Nah, jasa-jasa dari Fatmawati tadi dibuat oleh masyarakat Provinsi Bengkulu, khususnya gubernur, dibuatlah seperti patung tersebut, ya kan, untuk mengenang jasa, supaya masyarakat juga tahu, anak-anak kecil juga tahu, oh, yang menjahit bendera merah putih itu adalah Ibu Fatmawati. Nah, itu namanya patung monumen. Lanjut patung arsitektur. Patung arsitektur itu patung yang bernilai estetika dan berfungsi dalam konstruksi bangunan. Ya, Pak ambil simpelnya, patung arsitektur itu patung yang menempel di dinding, yang menyatu dengan dinding. Sekali lagi, patung arsitektur itu patung yang menyatu dengan dinding. Ya, itu kata kunci. Lalu patung dekorasi. Patung dekorasi ini dibuat untuk menghias bangunan, baik itu untuk menghias rumah, taman, ataupun sekolah. Ya, contoh lainnya Luna. Luna akan membuat patung kodok, misalnya ya kan.
patung kodok. Patung kodok itu Luna letakkan di Taman Luna. Kodok itu akan mengeluarkan air ya dari Taman Luna. Nah, kodok itu diletakkan di kolam-kolam. Di kolam-kolam itu nanti ada ikan-ikan. Nah, patung kodok tadi menjadi hiasan supaya mempercantik, supaya memperindah rumahnya Luna. Ya, supaya memperindah tamannya Luna, supaya estetik tamannya Luna. Nah, itu merupakan patung dekorasi atau kita membeli patung angsa terus kita letakkan di ruang tamu, ya. Sehingga penampakan orang lain itu ketika datang ke rumah kita, oh ini indah, bagus, cantik. Nah, itu merupakan patung dekorasi. Lanjut patung seni. Patung seni ini dibuat hanya untuk nilai estetikanya saja atau hanya dibuat dengan nilai keindahannya saja. Ya, patung seni ini contoh lainnya ya. Patung seperti piala-piala Panasonic Global Award, piala-piala penghargaan-penghargaan yang ada di TV itu loh. Ya, dia tidak bernilai tentang apa sih itu patungnya, tetapi dia hanya mementingkan nilai estetikanya saja seperti patung yang ada di monitor kalian itu, ya. Itu patung apa? Kok wajahnya setengah? Kok wajahnya terbelah-belah? Tetap ya, orang-orang menganalisanya itu apa namanya? Susah, abstrak ya, tetapi orang yang membuatnya paham. Oh, patung ini mempunyai makna seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu dinamakan patung seni. Nah, sekarang patung kerajinan. Patung kerajinan ini yaitu patung ini dibuat oleh pengrajin dengan tujuannya untuk dijual. Seperti yang study tour kemarin ke Bali, ya kan ada patung-patung yang aneh-aneh, ya kan? Patung-patung yang apa gitu. Nah, itu mereka membuatnya untuk menjualnya, patung apapun, ya. Nah, jadi itulah dari 6 patung ya, berdasarkan fungsinya ada enam patung. Oke, selanjutnya. Oke, silakan kalian tebak ya. Silakan kalian tebak. Ini tugas. Tugas. Wah, alhamdulillah bersin ya. Ini tugas 4 tadi. Identifikasi tugas 5-nya ini ya. Nah, tugas 5 ini silakan kalian nanti seperti biasa akan Pak kirimkan Google Form ya. Silakan kalian isi di situ. Ini berdasarkan fungsinya, ini termasuk patung apa? Berdasarkan fungsinya, ini termasuk patung apa? Sekali lagi, berdasarkan fungsinya, ini termasuk patung apa? Yang kedua, berdasarkan fungsinya juga, ini termasuk patung apa? Silakan dijawab. Yang ketiga, berdasarkan fungsinya, ini sangat mudah sekali ya. Ini patung apa? Yang keempat, ini patung apa? Ingat ya, tadi udah Pak kasih clue-nya. Yang kelima, aduh ini patung apa? Ya, ini patung apa? Dan ini patung apa? Ya, silakan kalian jawab. Oke, cukup sekian untuk pertemuan seni patung ini, ya kan? Lebih dan kurang Pak mohon maaf, silakan kumpulkan tugas, jangan sampai tidak mengumpulkan tugas karena segala tugas itu akan Pak nilai secara penuh, ya, akan Pak nilai secara penuh. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.